Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang, Ana Edi Bang dari Jagakarsa. Kali ini saya akan bercerita tentang suspend yang kemarin malam terjadi sama saya Bang. Satu malam saya dapat order, itu jam 10 malam Bang. Customernya perempuan, dia minta jemput di pintu utara sesuai sama titik. Oke, saya jemput. Di tengah perjalanan lancar terus sampai tujuan dengan tujuan yang sama. Dia turun dan langsung saya pergi. Emang itu order terakhir di jam 10-an itu order terakhir karena saya akan ngecas handphone dan niatnya mau istirahat. Setelah itu saya bakalan narik lagi. Begitu saya selesai ngecas dan udah agak seger, saya mau narik lagi. Ternyata begitu saya lihat handphone, nah ini handphone gua kenapa? Dia ada notif, kamu tidak bisa menerima order sementara. Lah kaget saya Bang, ini kenapa? Sontak saya lihat, saya langsung telepon ke operator untuk menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi di handphone saya gitu loh. Apa yang terjadi kok handphone saya kayak gini? Saya telepon operator, ada respon, operator menjawab. Saya bilang, halo selamat malam Mbak, saya Edi, Grab bike driver. Si Mbak ini menjawab, ya selamat malam Pak. Iya Mbak, saya mau menanyakan soal handphone saya yang nggak bisa terima order itu kenapa ya Mbak? Terus si Mbak ini menjawab, iya Pak Edi, Bapak ingat gak order Bapak yang terakhir itu kemana dan siapa? Saya masih ingat karena belum terlalu lama. Iya saya ingat Mbak. Iya ada apa ya Mbak? Penumpang Bapak tadi melapor ke kami bahwa barangnya tertinggal di motor Bapak. Saya bingung, barang tertinggal, sedangkan saya cuma bawa motor. Oke Mbak, sebentar, saya cek dulu. Begitu saya cek, ternyata memang betul ada topi tertinggal di helm saya. Begitu. Terus si Mbaknya bilang, saya bilang, iya Mbak, ada topi tertinggal di dalam helm. Sekarang gimana ya Mbak? Begini aja Pak, saya telepon ke penumpang Bapak untuk konfirmasi dan klarifikasi apakah penumpang Bapak itu mau nomornya diberikan ke Bapak. Saya jawab, oke Mbak, saya tunggu. Oke Bapak, jangan ditutup dulu teleponnya ya. Oke Mbak. Gak lama operator ini bilang, halo Pak Edi, ya penumpang Bapak itu bersedia nomornya diberikan ke Bapak. Oke Mbak, saya tunggu ya. Oke Pak Edi, terima kasih. Oke Mbak, terima kasih banyak. Saya bilang begitu. Gak lama saya hubungin tuh penumpang saya yang tadi terakhir saya turunin. Saya telepon, gak diangkat, padahal aktif. Saya telepon lagi, terus saya telepon gak diangkat. Akhirnya saya berinisiatif untuk ngechat. Ternyata chat saya dibaca. Selamat malam Mbak, saya Edi, Grab bike yang tadi, apa betul ini dengan, oke saya sebut saja namanya Kak Bunga ya, dengan Kak Bunga? Iya betul Pak. Iya Kak, ini ada topi kakak tertinggal di helm saya. Terus dia bilang, iya betul Pak. Terus gimana ya Mbak? Sebab handphone saya ini nggak bisa terima order gara-gara ini. Saya sih abis ini mau narik lagi. Cuma karena keadaan kayak gini, handphone saya nggak bisa aktif.
Saya harus gimana ya Mbak? Karena Mbak itu udah melapor ke kantor Grab bahwa barangnya tertinggal di motor saya. Ya saya mana tahu kalau ada topi Mbak nyelip dalam helm saya. Nah langsung aja tuh dari kantor suspend handphone saya nggak bisa terima order, sedangkan saya harus cari uang Kak. Terus saya harus gimana ya? Apa saya harus pulangin topi Mbak sekarang atau gimana supaya handphone saya bisa aktif lagi? Nanti Mbak bisa telepon ke kantor Grab agar bisa layanan saya kebuka kembali Kak. Itu saya mohon Kak. Gimana ya Kak? Terus si Mbak menjawab, oke Pak, besok pagi aja. Nah besok pagi saya mau narik Mbak, saya sampai ketawa gitu. Saya mau narik lagi nih, layanan saya belum bisa kebuka. Gimana? Tuh nggak dibalas lagi, nggak dijawab lagi chat saya. Akhirnya ya udah, saya berkesimpulan ya udahlah, saya mau istirahat aja, pulang tidur. Sebetulnya saya mau narik sampai tengah malam nanti. Nah besok paginya saya coba hubungin si Mbaknya lagi karena ya emang saya harus cari uang. Saya hubungin Mbaknya lagi, saya chat, Pak, saya sudah di tengah jalan, hampir sampai ke tempat Mbak ya. Dia balas tuh, alhamdulillah, langsung dibuka. Oke Pak, saya tunggu. Nah, saya langsung susul, begitu sampai tempat tujuannya, udah langsung saya kasih. Si Mbaknya, Mbak, ini topinya yang semalam tertinggal di helm saya. Mohon maaf, saya nggak tahu kalau topi Mbak itu ada di dalam helm saya. Itu karena kan udah malam juga. Dia bilang, iya Pak, nggak apa-apa. Semalam itu begitu saya keluar gerbang mau manggil Bapak udah nggak ada. Oh, jadi akhirnya saya paham, gitu loh. Barang itu rentan jika ada di dalam helm, sebab jarang kita tahu kalau ada barang itu tinggal dalam helm. Oke, saya pergi. Sebelum saya pergi, saya bilang ke Mbaknya, Mbak, saya minta tolong nanti supaya Mbak konfirmasi ke kantor Grab agar layanan saya bisa dibuka kembali, karena barang yang tertinggal di motor saya sudah saya kembalikan dengan utuh pada Mbak. Oke Pak, nanti saya telepon 10 menit lagi, saya telepon ke kantor Grab. Oke, saya tunggu ya Kak, terima kasih, saya bilang begitu sama dia. Udah langsung saya pergi. Saya sedikit berpesan sih kepada para pengguna jasa layanan online, khususnya para penumpang. Jadi begini, setiap komplain atau bintang selain bintang 5 itu sangat berpengaruh pada pekerjaan kita. Sebetulnya sih itu sangat berpengaruh karena langsung direspon cepat oleh kantor Grab. Sedikit juga himbauan untuk masukan aja sih untuk kantor Grab agar lebih memperhatikan kinerja kami. Gitu. Sebab kita kan punya data-data yang konkret ya, akurat, lengkap hidup semuanya. Dari SIM, STNK, SKCK, bahkan sampai safety rating pun kita sudah teruji. Itu aja sih. Maksudnya jangan langsung ambil keputusan sepihak tanpa konfirmasi ke driver. Saya sih maunya konfirmasi dulu, jangan langsung suspend. Ini masalahnya cari nafkah sih. Saya sih gitu aja, agak ya sedikit aja masukan. Dari kejadian ini sih ada rasa bersyukurnya karena teguran sih buat saya, karena selama ini saya itu terlalu banyak main di jalan tanpa ada waktu di rumah, di keluarga. Saya ambil kesimpulan, jadi mungkin emang udah waktunya saya harus beristirahat sebentar, buat ngabisin waktu sama anak, istri, keluarga di rumah. Itu sih yang saya ambil.
dari pelajaran ini. Ini saya anggap pelajaran. Sedikit berpesan juga untuk kawan-kawan seperjuangan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya ya. Jaga kesehatannya, jaga kuda besinya nih, jaga rawat bang. Kita harus menjalankan tugas pekerjaan kita sebagai ojol dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Itu aja sih. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.